Budana mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Ada yang sakit? Enggak? Ada yang batuk-batuk mungkin, flu mungkin ada? Tidak ada ya. Oke, meskipun di sini sehat semua, tidak ada yang sakit ya, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3M. Apa itu 3M? Ya, mencuci tangan, pintar. Lalu apa lagi? Memakai masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Nah, 3 itu harus kita patuhi dimanapun kita berada ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti itu ya. Oke, Budana minta tolong ini yang videonya masih belum on, silakan di-on-kan dulu. Nanda, ayo Nanda, silakan di-on-kan videonya. Dan yang lainnya juga yang masih off, silakan di-on-kan. Ya, pinter Tania. Ya, Julia sudah on. Poppy. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Budana mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, nanti yang namanya Budana panggil, oke, mikrofonnya di-on-kan, bilang hadir seperti biasanya ya. Oke, yang pertama Rizky, ada Rizky? Rizky tidak ada. Mana Rizky? Oke, Akbar ada? Tidak ada ya. Zen? Oh, Rizky ada. Zen nggak ada ya. Radit hadir, pintar. Belinda tidak ada. Bilkis hadir. Danis oke. Derry nggak ada ya. Febrianti tidak ada. Jovan, Julia, oke, Julia hadir. Lydia, oke, Lydia hadir. Mesya tidak ada. Aidin tidak ada. Arka, oke. Hanif, Arsyam, oke. Nadif, Nafila, oke, Nafila hadir. Nanda, ya. Nazifa, ya. Nikmatul Maulidia, Poppy, oke. Tania, oke, ternyata cukup banyak yang ikut pikon hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Budana minta salah satu di antara kalian memimpin doa ya. Silakan Nazifa dipimpin doa, kemudian dilanjut dengan pembacaan Pancasila. Selanjutnya pembacaan Pancasila ya, dipimpin oleh Nazifa, yang lainnya mengikuti. Oke. Silakan Nazifa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih ya Nazifa. Oke, pembacaan Pancasila sudah selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Sudah disiapkan semua bukunya, alat tulisnya? Sudah disiapkan ya? Kalau sudah, coba kalian buka halaman 116. Bu Guru juga akan share screen bagi kalian yang tidak ada buku ya. Sebentar. Buku tematik. Share screen juga supaya yang lainnya bisa mengikuti. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Apa sudah terlihat? Apa tulisannya di sana apa? Oke, yang lainnya coba ya mikrofonnya dimatikan, oke, supaya suaranya tidak terdengar. Nah. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar deklamasi puisi. Lalu yang kedua kita juga akan belajar tentang karya seni kolase, dan yang terakhir adalah pelestarian makhluk hidup. Oke. Sebelumnya kalian buka buku paket halaman 116 ya. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Berprestasi di Tengah Keterbatasan Materi. Coba kalian baca dalam hati teks tersebut. Di sini Bu Dana juga sudah share screen ya. Jadi yang tidak ada buku bisa membaca melalui share screen Bu Dana ya. Oke, silakan dibaca.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai membacanya? Oke, yang sudah menunggu temannya yang belum ya? Oke. Oke, sudah selesai kan membacanya? Nah, dari bacaan itu tadi, apa? Tentang apakah bacaan itu tadi? Siapa yang bisa? Menceritakan tentang apa bacaan tadi? Menceritakan tentang kegigihan seorang anak tukang becak, iya kan? Siapa? Ya, siapa nama tokohnya yang ada dalam cerita itu? Ya, Raini. Ya, jadi Raini ini adalah anak dari seorang tukang becak, tapi dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi, memiliki kegigihan. Jadi dia selalu rajin belajar untuk menggapai cita-citanya. Seperti itu ya. Oke, dari bacaan tadi, coba. Apa usaha yang Pak Mugiono lakukan untuk membiayai sekolah anaknya? Siapa yang tahu? Usaha apa yang dilakukan oleh Pak Mugiono untuk membiayai sekolah anaknya? Siapa yang bisa? Ya, sebagai tukang becak. Lalu usaha Raini untuk menggapai cita-citanya, untuk mencapai prestasi yang tinggi, apa saja yang dilakukan oleh Raini? Apa saja yang dilakukan Raini untuk mencapai prestasinya yang sangat tinggi tadi, seperti yang ada dalam cerita? Ya, belajar. Lalu apa lagi? Berdoa. Belajar, berdoa. Tentunya juga harus disiplin. Jadi disiplin waktu. Ya, waktunya bangun, ya bangun. Nggak bangkok, ya. Waktunya belajar, seperti itu. Jadi harus disiplin dengan waktu, karena disiplin itu merupakan kunci kesuksesan. Lalu menurut kalian ada nggak hambatan yang dihadapi oleh Pak Mugiono dan Raini? Ada nggak hambatannya? Apa? Hambatannya apa? Jadi Pak Mugiono itu kan tukang becak, ya kan? Nah, saat ini tukang becak pendapatannya tidak seberapa kan bila dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, ya kan? Apalagi sekarang ada Gojek dan lain sebagainya, itu ada ojek online ya. Nah, dengan keterbatasan pendapatan dari Pak Mugiono, tapi Pak Mugiono tetap semangat kerja ikhlas untuk untuk putrinya, supaya putrinya bisa, supaya anaknya bisa mencapai cita-citanya, seperti itu ya. Jadi perlu kita contoh nih, Raini dan juga Pak Mugiono ya, yang selalu bersemangat. Nah, dari usaha yang dilakukan oleh Pak Mugiono, apa yang mereka peroleh? Kan Pak Mugiono tadi bekerja keras ya, menjadi tukang becak untuk membiayai anaknya, ya kan? Nah, apa yang diperoleh oleh Pak Mugiono dari kerja kerasnya itu tadi? Ya, anaknya bisa
bisa sekolah, bisa mencapai cita-cita, bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, lulus dengan nilai yang terbaik, ya kan? Nah, itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi, kita nggak boleh kalah, kita harus meniru, meneladani sikap siapa? Sikap Raeni. Nah, coba sekarang kalian tuliskan kesimpulan dari cerita yang berjudul Berprestasi di Tengah Keterbatasan Materi tadi. Kesimpulannya apa dari cerita itu tadi? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, coba Nafila, apa Nafila kesimpulan dari bacaan ini tadi? Apa? Untuk meraih cita-cita diperlukan apa, Nafila? Ada yang bisa bantu Nafila? Ayo, siapa yang bisa? Jadi apa? Untuk meraih cita-cita, diperlukan ya, pintar Nafila. Ya, jadi untuk meraih cita-cita itu diperlukan suatu kegigihan yang luar biasa. Jadi cita-cita itu tidak bisa digapai jika kita malas. Seperti itu ya. Nah, dari cerita itu tadi, coba kalian nanti di rumah ya, kalian buat sebuah puisi ya. Puisi itu bertemakan kegigihan dalam meraih cita-cita ya. Puisi yang kalian buat itu nanti minimal 2 bait ya, paling sedikit 2 bait. Oke? Nah, ya. Kenapa? Ya, cita-citanya terserah kamu. Kalau ada yang pengen jadi guru, boleh. Kegigihanmu untuk menjadi seorang guru itu apa? Atau ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi bidan. Nah, masih banyak lagi ya. Seperti itu, cita-citanya terserah kalian, sesuai dengan cita-cita kalian. Ya, jadi kalian buat puisi tentang kegigihan dalam meraih cita-cita ya. Minimal berapa bait? Ya, ditulis di buku. Minimal berapa bait? Ya, minimal 2 bait. Lebih dari 2 bait lebih bagus ya. Nah, setelah kalian membuat puisi tadi, Budana ingin kalian bisa mendeklamasikan puisi tersebut. Kalian masih ingat kan apa itu mendeklamasikan? Apa itu? Yang tahu apa itu mendeklamasikan puisi? Kemarin kan kita sudah belajar kan tentang mendeklamasikan puisi di pembelajaran sebelumnya. Nah, coba siapa yang tahu apa itu mendeklamasikan puisi? Nah, jadi ya, mendeklamasikan puisi itu adalah seni membaca puisi yang disertai dengan gerakan tubuh ya. Jadi dari puisi yang kalian buat tadi, kalian deklamasikan ya, kalian baca puisi tersebut
Tentunya dengan gerakan tubuh. Jadi nggak boleh pasif diem aja, nggak boleh ya. Dengan gerakan seperti itu ya. Nah, kalian juga harus memperhatikan pengucapannya, intonasinya, dan juga ekspresinya ya. Nah, pendeklamasian puisi yang telah kalian buat tadi nanti kalian video ya. Kalian video dan kalian kirimkan ke grup kelas kita. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa ya. Nah, jadi puisi yang tadi kalian deklamasikan. Jangan lupa di video lalu dikirimkan ke grup kelas. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang kegigihan dari seorang Raini, ya kan? Nah, salah satu cara untuk melatih kegigihan itu dengan mengerjakan sesuatu yang bisa mengasah ketekunan kita. Contohnya kegiatan apa yang bisa mengasah ketekunan kita? Salah satu contohnya adalah kegiatan membuat kolase. Ya, jadi membuat kolase itu diperlukan ketekunan dari kita supaya menghasilkan hasil karya yang bagus, yang indah. Nah, kolase itu apa sih? Kolase adalah apa? Iya. Ya, benar sekali. Jadi kolase itu seni rupa dua dimensi ya, yang menggunakan beraneka perpaduan bahan, bisa kertas, bisa kain, bisa biji-bijian, bisa juga daun-daunan, terus bisa juga kulit buah atau kulit kayu. Nah, itu terserah kita nanti bahannya apa, yang ada di sekitar kita apa. Misalkan kita mau, adanya biji-bijian, ya udah berarti kita bisa bikin kolasenya dari biji-bijian. Kalau misalkan adanya kertas, nah bisa juga kita gunakan bahan kertas untuk seni kolase ini tadi ya. Nah, untuk itu Bu Dana ingin mengajak kalian bekerja sama dengan orang tua kalian ya untuk membuat kolase ya. Bahannya terserah kalian, yang ada di sekitar kalian saja. Kalau adanya dedaunan, ya kalian bikin kolase dari dedaunan. Kalau adanya biji-bijian, ya kalian gunakan biji-bijian itu, seperti itu ya. Nah, ini adalah ini adalah contoh kolase. Kalau yang ini kolase yang terbuat dari kertas. Nah, menjadi seekor landak. Oh, bagus ya. Lalu yang ini adalah kolase dari dedaunan ya. Jadi kolase itu bukan hanya biji-bijian saja, kacang hijau saja, bukan ya. Bisa dari daun-daunan, bisa dari kertas dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tadi ada yang mau bertanya ya? Tanya apa? Oh iya, untuk kolasenya kan kalian buat hari ini ya. Kalian kumpulkannya besok ya. Yang hari ini dikumpulkan hanya puisi dan video deklamasi puisi yang telah kalian buat. Seperti itu ya. Jadi kolasenya untuk besok. Seperti itu ya. Ya. Di buku gambar. Masa di buku tulis? Di buku gambar ya, di selembar kertas saja. Jadi nggak satu buku gambar yang kalian kumpulkan nanti ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah,
kolase ini kan ada yang terbuat dari bahan alam, ya kan? Seperti daun-daunan, biji-bijian, bahkan kertas pun itu juga berasal dari pohon, ya kan? Kertas itu berasal dari pohon. Nah, kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, itu harus melestarikan keberadaan pohon. Jadi kita bisa melakukan dengan cara penghematan kertas, ya, nggak buang-buang kertas. Sekiranya kertas itu masih bisa dipakai, kita pakai, kita daur ulang. Supaya apa? Supaya keberadaan pohon tetap lestari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selain tumbuhan yang perlu dilindungi, itu juga ada sumber daya alam hayati seperti hewan. Jadi bukan hanya tumbuhan saja yang harus kita lindungi, hewan pun juga harus kita lindungi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan. Nah, ini dilakukan supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua, usaha yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ini adalah pemerintah ya, bukan kita yang membuat undang-undang. Jadi, membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan serta menindak tegas pihak yang melanggarnya. Nah, pemerintah sendiri sudah mempunyai undang-undang yang melindungi hewan-hewan dan juga tumbuhan. Seperti itu. Lalu usaha yang ketiga, kita bisa melindungi hewan dan tumbuhan di kawasan pelestarian. Nah, kawasan pelestarian itu ada yang namanya cagar alam. Ya, ada yang namanya cagar alam. Ada yang namanya taman nasional. Ada yang namanya hutan lindung. Sebentar. Ya, hutan lindung. Ada juga kebun raya, ada Suaka Marga Satwa, dan juga taman hutan raya. Nah, masing-masing ini memiliki ciri-ciri. Jadi cagar alam ini dia membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. Ya. Lalu ciri-ciri cagar alam yang kedua adalah perkembangannya terjadi secara proses alami. Jadi bukan buatan manusia, sudah dari alam ya. Lalu yang ketiga, manusia dilarang memasukinya tanpa izin khusus. Nah, jadi cagar alam ini beda sama taman safari. Tadi ada yang bilang taman safari ya. Kalau taman safari kita bisa kan masuk melihat hewannya ya. Ada yang pernah ke taman safari? Nah, kalau itu manusia bisa masuk kan. Kalau di cagar alam tidak bisa, manusia dilarang memasukinya kecuali dengan izin khusus. Nah, ciri-ciri yang berikutnya adalah cagar alam itu untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi di cagar alam ini yang dilindungi tidak hanya hewan saja atau tumbuhan saja, tapi keduanya. Ada hewan dan ada tumbuhan yang dilindungi ya. Nah, contoh dari cagar alam, ada cagar alam Pangandaran, ada juga cagar alam nanti ada di Papua. Nah, kalau cagar alam untuk melindungi hewan dan tumbuhan, kalau taman nasional bagaimana? Taman nasional juga sama, dia melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, begitu juga dengan hutan lindung. Hutan lindung juga melindungi hewan dan tumbuhan serta daerah resapan air. Nah, lain halnya dengan kebun raya ya anak-anak. Kalau kebun raya itu hanya untuk melindungi tumbuhan saja. Jadi di kebun raya itu tidak ada hewan. Di sana hanya ada tumbuh-tumbuhan.
ya. Contohnya ada di Kebun Raya Bogor itu. Nah, di situ banyak sekali jenis-jenis tumbuhan. Nah, kalau Suaka Marga Satwa itu kebalikan dari kebun raya. Jadi Suaka Marga Satwa ini hanya melindungi hewan, tidak ada tumbuhan ya. Dia melindungi hewan, dan hewan yang dilindungi adalah hewan liar. Hewan liar itu seperti apa? Seperti harimau, ya, macan tutul. Nah, itu yang dilindungi di Suaka Marga Satwa. Lalu kalau Taman Hutan Raya itu biasanya dia mengoleksi hewan-hewan dan juga tumbuhan. Seperti itu anak-anak. Nah, coba Udana pengen mereview lagi. Dari tempat pelestarian ini, tempat pelestarian manakah yang hanya melindungi tumbuhan saja? Ayo, tempat pelestarian mana? Kan tadi kita sudah membacakan yang ada di buku 122 atau yang di share screen sama Budana ini. Nah, di situ tadi ada cagar alam, ada taman nasional, ada hutan lindung, ada kebun raya, ada Suaka Marga Satwa, ada taman hutan raya. Nah, yang melindungi tumbuhan saja apa? Iya, pinter. Kebun raya. Kalau yang melindungi hewan saja, khususnya hewan liar, kebun binatang. Masa kebun binatang? Apa? Yang melindungi hewan liar tadi? Yang melindungi apa? Iya, Taman Nasional Suaka Marga Satwa ya. Nah, jadi yang melindungi hewan liar saja itu namanya Suaka Marga Satwa. Nah, untuk cagar alam, Taman Nasional, hutan lindung, sama taman hutan raya itu untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, oke, Bu Guru ulangi lagi ya kegiatan kita hari ini. Yang pertama apa? Kenapa? Kolase, puisi. Oh ya, untuk puisinya ya, puisinya ditulis di kertas buffalo. Ya, kertas buffalonya boleh warna-warni sesuka hati kalian, ya. Atau tadi ada yang dihias biar bagus ya. Kalau sudah, nanti baru kalian deklamasikan puisi itu tadi ya. Kalian deklamasikan di video, lalu dikirimkan ke grup. Oke, sampai sini sudah paham tugas-tugasnya? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, Budana akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Yuk, Nazifa ya tadi ya yang memimpin doa. Sudah selesai.
Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti Vikon pada pagi hari ini. Ya, ingat pesan Budana, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, Budana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.